Mare be sepi mulai belum ke muka nih. Di dunia saking negara tuh kan. Nggih. Boleh yang di live nih ke nyai. Driki nginep Oh, kita beri. saking Kalimantan. Oh, tinggalnya Kalimantan. Emang dari Kalimantan, ragane di Kalimantan terus ngechat gitu. Itu memang tinggal di Kalimantan kan? Iya. Tapi asal Bali kan. Umur oton boleh di Kalimantan. Oh, pun sekali dulu Numpang lekat kan di Bali. Tas migrasi kan padahal. Ada ngerti bahasa Indonesia, bahasa Bali kurang begitu. Di malam lagi ada Pak Jerut yang agak malam nggih. Jadi malam. Jam 7 kocap lagi. Hah? Sire. Torres. Uno, jangan nakal. Swastiastu Dewa Made Artawan. Diego Rake Kual. Kewas saja nyambat adan. Rayu. Kadang adan tiang adan kewang anak yang jero balian hel gitu. Salah nak tua nelpon swastiastu nggih. Yakin iki jero balian hel nyangkut. Lanjutan. Jero kewah aja ngadan. Healer gitu artinya penyembuh, itu kan bahasa Inggris. Healing itu pengobatan, healer orangnya gitu. Penyembuhnya gitu. Karena banyak pasien yang orang luar kan tetap yang di channel YouTube yang pakai healer, saat pasien yang nyari ketemu. Tangannya gampang ngerti dan modalnya. Iya. Artinya Elder jero. Elder. Tuh. Jam kuda nih. Pas jam 5 sesuai janji ya, wih tepat nih. kebetulan pas kirang lebih kan menang. Santai dah. Tapi dan polisi lalu semangat. Nggih. Ada yang daftar, ada yang datang tanpa daftar. Gimana kabar? Apa yang dirasakan? Kadang ke sakit bekas-bekas gininya saya. Iya, enggak. Kalau itu kan efek dari pembongkaran, ya, tapi efek dari pengobatan apa? Mendingan sih gitu. Walaupun meriahnya kandun cuma sudah mendingan dari kemarin-kemarin. Pun berjalan tanpa ngangen tiket kita biasanya kan di rumahnya ngangen tiket kemarin dari sini itu pun ngangen tiket kemudian ya makanya di sini wajib 3 kali yang cepok adanya mari nyoba adanya itu yang dot tambah kan harus mengikuti aturan ya. Memang gitu. Kadang-kadang cepok nage langsung segar dia anak manusia dan betare medis pun kan juga tak bisa sekali. Ya, medis dia bilang ngomongnya gimana? Ini diminum 3 kali sehari, kalau belum sembuh kesini lagi. Enak ya? Yang tiang dan meriki 3 kali yang ten medan perubahan sampun nang meriki malih berarti ten mau jodoh. Tiang kenten. Yeneng sampun medan perubahan nanging dereng sembuh total, dados lanjutan. Itu kan proses. Beda-beda juga. Sampai proses juga tapi kadar sakitnya juga ya ada sakit molas tiban ubadin cepok menipang segar nggih kakek tuang keempat yang ada yang di jeroton lagi pang cepok nggak bisa iya dulu pernah orang Rusia agak pengkor ya darah tinggi terus asam urat
prostat, jantung, lengkap ya. Itu koren sing dadi cepokan jemak yang nak kuat itu. Malah nyak nutang munyin aja, setruk jalan mula. Kembali Langsung setruk. Becaket begitu. Nengeng matane caket-caket. Tiang panik. pasti kita proses apa. Tiang sebagai seorang penyembuh kan panik. Begitu kaukin, brother. Dilo kene. Aduh kurang 5 menit. Talung tiang tarik napas. Langsung acep ide. Tiang nunas ampura, tiang nunas pemargi. Tiang nunas kekuatan, tiang turunkan. Tek keton ditangkanin langsung gitu ya. Langsung biasa gelut tuh dianjak tamu nih. Ngeling ya. Sorry malah. Thank you brother, thank you. Tapi semenjak itu dia enggak mau lagi. Kasing saya dulu ini jauh daran. Itu benar-benar pembuktian tuh. Di sanalah dia benar-benar yakin bahwa ide itu memang ngiangin tiang. Coba pikir tuh, bule ben, setruk jalan mulu. Tiang penjara. Padahal utang munyin aja. Dulu pernah juga waktu istri tiang pertama juga meninggal, salah dikasih obat sama dokternya, dibawa ke puskesmas, disuntik, dia alergi gitu. Ya setelah itu hilang angkiannya, sudah dicek sama dokter, dibilang maaf Pak, kami sudah melakukan yang terbaik gitu. Istrinya sudah meninggal gitu. Tiang sing percaya kan. Di saat itu mungkin itu pembuktian juga, nggak tahu juga tiang. Tiang mohon sarang hidup, tiang tarik atman kecelepang be. Hidup marah kerisikan langsung tiang melai ke rumah sakit umum. Sarang mertua itu. Itu benar-benar di luar nalar lah, karena sudah divonis meninggal. Langsung sehat malah. Enggak, sehat tidak, langsung sadar orang dia sakit. Langsung sadar, tiang langsung ulije kadin tekan bayu ini nyidang angkat pedidi. Dan kan ya dua jakuk memang mertua. Baik langsung ke rumah sakit umum, langsung ke ICU. Itu memang luar biasa. Memang luar biasa nih anu. Biasanya kalau kita kan dicek dulu kalau obat-obat. Sudah namanya aja manusia kan, dokter juga manusia. Karena posisinya dia parah kan, dia juga enggak tahu dia kalau alergi obat kan, beli bajang alergi obat. Yang takut ini kan kiranya wow, enggak tahu. Ternyata dia alergi obat lin gitu. Tuh bersuntik ke langsung kejang kan, lengeng langsung lemes, panik ya kan. Kalau kini dokter dicek, dibilang sudah meninggal. Secara medis kan. Dia sarana bodoh itu. Kan posisi limane kene. Ya. Gitu ya. Posisi masih terpejam tapi sadar dia, langsung dia ngangkat. Iya. Sing ke rumah mau dokter. Kayaknya sejak ke playback ke mobil. Banyak sih kejadian-kejadian di luar nalar yang tiang alami. Aduh, tiang kena cetik masih gitu. Tiang yakin dengan di sini masih mungkin lagi kena cetik. Awak ngiring itu kan. Masuk karena enggak tahu juga dia musuh dengan mertua tiang, tapi tiang sing ngerah musuh kan. Banget tua gelas gede minum, dibungkulan kejadian. Begitu tiang sakit hilang munyin tiangnya. Ke dokter, disuntik, yang ngetang.
Ingat yang di Pabinang turnane bu, ninggalin jam 3 pagi tidur, kini bengena. Pokoknya sosok beliau tuh berjubah putih, jenggotnya panjang, kini anget ya. Posisi tangan beliau begini, posisi tiang begini, pakaian juga serba putih. Cuma tiang lihat di sini ada hitam gitu, sarung meseken gitu modelnya. Akhirnya tiang bangun, cetek nih gitu. Tiang memohon kekuatan. Tiang lihat nyata sinar biru tuh, putih kebiruan masuk ke tangan dia. Tiang mohon energi kesembuhan. Terus tiang dorong dari sini, langsung tiang muntah. Muntah lagi 2 harinya pemulihan tiang alih ragane mulih. Tuh nih mang tua tuh. Alih mulih. Swastiastu, ngomong yuk. Swastiastu. Atmu matah nih, dong atmu mai ke ketok. Siapa kadang pun dan jago. Oh iya kadang apa mati. Ternyata setelah tiang telusuri dia grup aja 6 memang tukang itu lah grup yuk. Pamannya begini ke dia busan semua jauh kucing. Bis kena cetek nih, anti nih gitu, bercanda kan we. Nanti. Lolos kan. Pian ngisin singiring bepungkat, Bu. Cuma memang di ini, Bu, di tangkai ini selang. Ini. Masih sareng matatu san. Bu, angkiannya bakal lebih bawa saja angkian jangan. Dan ini pun maluan liwatan. Oh, adi. Melang pejalan beli gitu gendingannya, Bu. Jadi dalam hidup tiang itu penuh dengan misteri, penuh dengan keanehan. Cuma yang tuturang boyan ini aja anaknya. Tapi Penten juga yang berarti Penten yang percaya. Cuma anehnya gini. Walaupun sudah banyak keajaiban yang tiang alami, yang itu, tiang tetap memboya gitu. Tiang berdiri memboya kalian kalian. Kebetulan gitu model. Nah waktu SMP kelas 1 hujan balas di, Mbah perabot di leneng kan, sing ada pagar, sing ada atap. Dia hujan lu, Mbah hilang hujan. Di tiangnya dini bengong nganti karena pelalian. Mbah perabot. Besok Mbah pernah najani hujan balas. Hujan balas kan. Timpalnya gini. Deh. Be. Adinya itu. Apa? Ini dia kena hujan sing hujan. Jadi hujan. Jadi itu benar-benar kejadian yang tiang kena bercanda gitu. Tapi terjadi. Kira apa kebetulan kita benar orang. Terus tiang waktu megay di hotel ada nak ngendang dia nak ngakuin jelemu lah. Jeleman ini lah karena puin kini kebang waktu 7 hari yang musik ini kuluk kaukin. Itu yang beda. Terjadi, dia pelih sumbah dia. Sampai 3 kali yang pernah gitu kan orang. Sekan-sekanan. Dia nak ngangon saksi, alih pun jelemu gitu. Saya udah disaksi nah, kebang waktu 3 hari gitu. Terjadi. Nah yang ketiga ini yang kasihan. Waktu itu dia nyilipis tiangnya 300 kan. Tiang ia menang menceki 3 juta ketagih tupis tiang kan membeli bas. Tapi pas kali 3 juta dia malu gitu nih. Kini apa yang timbale? Jero. Sing mulia apa sih? Sing no. Dia kan biasa kan ya. Ada emosi marah timpaling itu bang. Adik itu dia. PC ngayak emosi bener. Nah coba dari saksi kan. Bulan pitung dina jeleman itu karsi menang-menang pelayan gitu. Begitu. Kamu gitu ya ngomong saksi. Ben mana ini nelpon betul anak itu. Jero lah kayak modalin gocekan telah. Sing penyidang lu bulanin panak dia. Ditulah dia merasa pelih bertiang nih gitu. Lalu dia ke kamar suci, nyit dupo dia kan, nyit dupo dia
mohon sareng ide nunas ampur tiang menjanji makin manten tiang begini gitu. Mari ke telepon ya, iya nih. Rumah mau naik kali gosekan uli kau tekain ke gitu. Nyana mencai menang, beliau nih rokok bongkos ke gitu. Menang bu. Pakat kalah nih ibir. Ting teker aku nih bongkos. Sing masih. Sudah antunya kayaknya sisi musim mau makan rumah lu gitu. Tapi setelah itu tiang berjanji. Mulut tiang hanya akan tiang pakai untuk menolong orang itu. Setelah itu tiang berjanji. Sudah 3 kali soalnya. Iya. Kejadian. Benar-benar terjadi. Tiang tain kini masih. Posisi tiangnya benar sebenarnya. Tiang menggaya anak. Tiang menjanji jak karyawan. Jadi bosi lepaskin janji tiang kedegangan jak karyawan. Dan ini tiang mohon kekuatan. Tiang tembak bos tiang nih. Jeleman itu pang 7 hari pang si pules-pules gitu. Mang hukuman kan ya. Tembak dan apa yang terjadi? Tiang tingdang medem 7 hari. Tapi jelek nasib. Ternyata sama sekali tidak bisa dipakai ke kiri. Tidak bisa sama sekali. Makanya ada nak mendakon Pak Jero nyedang pangkunan tiang tunduk. Cai jelema apa cai ke kadang. Uli cai lekar ke kadang. Sing tadi gitu. Oh, jadi banget caranya pangkunan tunduk. Bang, satu-satu setiap hari tunduk ke kadang. Tiang paling anti loh. Tidak akan pernah mau dia. Walaupun tiang bisa. Kebaikan hanya untuk kebaikan. Makanya Jero Balan Hilir itu tidak bisa dipakai ke kiri. Sama sekali nggak bisa. Karena bertanya mukti yang berdidi. Sampai tiang malam takut ketimbal tiangnya. Kebalian masih Jero. Kini nih. Maka kada iya. Tapi ketik pecah peninggalan sidang pula. Cok kebus nih, kebus awak dia. Ternyata memang tidak bisa. Tapi yang sing gitu sing tawang. Karena kan mang pengapok. Anak iya boleh padahal. Sing tadi masih tuh. Makanya dia selalu mengajarkan kepada umat nyakeng-kenang ngeja anake, sing tadi gedeg, sing tadi dendam, doakan dia yang baik-baik. Oh, dia gitu ngajian umat. Tidak boleh kita membalas keburukan dengan keburukan. Tidak boleh. Anggap saja Tuhan meminjam mulut orang itu, badan orang itu untuk menguji kesabaranmu nak gitu. Dia nak gitu. Oh gitu Jero gitu. Madi bisa anak beler sing kena karma Jero gitu. Yang jelaskan ada orang berbuat buruk kepadamu, artinya dia sudah menanam karma buruk. Bibitnya bertanam aja ya. Tumbuh terus nih. Nah di saat tumbuh kita dendam sama dia, atau kita benci sama dia, atau kita mendoakan dia yang jelek-jelek, artinya kita menginjak karma buruknya dia. Bibitnya itu iraga ngenyak, sing kena karma ya. Tapi jika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kan itu. Di saat ini sudah tumbuh, kita maafkan dia. Ya Tuhan, siapapun yang menyakitiku, yang menipuku, yang menghinaku, aku ikhlas, aku maafkan dia. Sama dengan iraga milu nyiam nih bibit buruk nih ya. Oh, terus setelah itu kita doakan dia. Ya Tuhan, siapapun orang yang menyakitiku, yang menghinaku, yang menipuku, ampunilah dosanya, berikanlah dia umur yang panjang. Semoga murah rezeki dan panjang umur dan keberuntungan datang kepadanya dari segala arah. Sama dengan diraga ngerabuk win misi doh. Tapi ikhlas harus melakukan itu. Ngedenang pun nih. Nah nyanan buah karman ini mokoh-mokoh begitu. Nggak lama kok. Tiang sudah membuktikan itu. Tiang diganggu sama orang, tiang maafkan dia, tiang doakan yang baik-baik, nggak lama. Tapi tanpa berharap. Ngerti kan? Jero Balan Hilir ngorain. Yang ikhlas, yang doakan, dia akan kena karma. Sama dengan doanya. Sing ikhlas berarti. Jadi harus ning suci nirmala iraga tu ikhlas nerimu, anggap gen iraga membayar karma buruk.
karma buruk iraga beye ngamplas iraga karluung ada ini tepuk kan gitu. Bisa nggak begitu gitu Jani? Jika ingin misi polone bin. Imeme pecah ledeh nu masih ada kang polone. Nggak boleh begitu ya. Jadi tiang ingin mengajarkan kepada umat kenapa tiang disengsarakan oleh Tuhan dari kecil. Ternyata sekarang tiang paham banyak hal, tahu banyak rasa, tahu banyak hal, punya pengalaman yang banyak. Akhirnya memiliki jiwa welas asih, peduli sesama. Dan juga bisa menuntun umat. Meme ini berpecah ledeh jadi pada kang polone. Berarti meme sih yang percaya ya karmu. Iya sama dengan kini meme jani ada nak nebak nih. Di saat meme ngemadak kang iya saat ke meme bien nebak dewek pelidi, iraga lah kan semakin kewah depuk. Gitu. Mulai belajar ikhlas. Jani yang penuane kene ciri-ciri kengken ada nih lah kare. Bodingo oh idadong tuh ni nak kene milu bah karena ngerekam nak jenik kan. Asal pada madak je nah. Nah ini lagi satu yang paling penting untuk umat juga dimanapun kalian berada. Jika saat Anda bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba ada kuluk liwat, cicing bangsa kuluk kadang. Jangan begitu, nggak boleh. Ada meong lewat, ada lipi lewat, binatang apapun itu artinya leluhur kita, alam sedang berusaha memberikan peringatan. Hati-hati, ada yang ngedek mobilnya, ada yang ngedek motornya, gitu artinya. Yang harus kita lakukan adalah matur suksma. Bukan malah tabrak polnya gitu. Kebanyakan begitu. Biasanya Yang memek engken gitu. Cici walane. Jadi begitu ya, biar paham. Sebenarnya itu adalah perwujudan dari leluhur kita. Perwujudan dari energi alam yang positif yang ingin menyelamatkan kita. Kita diberikan yang namanya sinyal gitu supaya pelan-pelan. Mara tiba-tiba ada kuluk. Nah, kuluk tuh macam-macam bin. Ada kadang warnanya putih, kadang-kadang warnanya selam. Itu sebenarnya banyak artinya. Tiang karena biarpun jalan sepi, asal ada kuluk, ada yang tiang. Ternyata bin Jepang jarak bin setengah kilo ada bias di tengah menggundukan gitu. Yang tiang kan jelas kecelakaan dia. Baru waktu tiang terakhir nih pulang dari Singaraja. Ada kuluk seret. Itu pertama, kedua ada meong. Tiang mulai mengurangi tiang posisi agak kiap. Bias betul. Ada truk oli dini, ada bias. Nyidang tiang ngerem. Coba yang tiang tidak memahami kode-kode itu. Mata peninggalan kiap dot engal ke dicani dase. Minimal 80 pelai mobil. Nabrak bias gitu jaga. Nyungkleng. Dan makanya tiang ingin mengajarkan kepada umat itu untuk mensyukuri dan selalu berterima kasih. Bahkan ada misalnya nih. Bahkan kalau ban pecah itu adalah artinya kita diselamatkan. Tiang juga pernah seperti itu. Ngabu motor bedah ban nih. Astung kare gitu tiang ngomong. Misi nandan mengalih bingkil. Setelah selesai, tiang jalan tabrakan beruntun di muka. Oh. Mau berarakan kan ada kini ada ulang ketakutan enten api Pak. Tuh enten tabrakan bidan setengah jam yang lalu. Simpas nih. Yang tiang sumpah mana milu tabrakan beruntun-tuntun dah nih. Tiang milu besit dah. Jadi begitu ya. Dan ini lagi satu yang memang benar-benar tiang alami ya.
Yang lumadat mirang kan madan orde ortang. Tiang uli di sumber kimo jagi ke Lopina. Kerja megai nih. Mare menek motor betek jelek. Perasaan tiang jelek. Baru tiang naik motor, tiang muncarang mantram Gayatri. Terus ombor buas wah tak sawitur warin yang kudu. Oh jalan nekad di jodoh. Pak seriret modalnya hujan balas gati. Hujan balas karena tiang harus megai. Hujan sinepu apa nih? Oh, ngegas yang terus kan. Di perempatan Seririt tuh lah Bapak posisi setengah meter ngaredapu ada mobil tabrak tiang duak. Woi makejang orang tiang mati. Tahu nggak apa yang terjadi? Posisi tiang menjujur ini dan mobilnya gitu motor hari tidak makan gisi mau gisi menjujur ini begitu Pak gelah supirnya kan udah. Kengken apa ngabo mobil gitu ya. Sing besar-besar masih ya. Ani memon tuh begelah ya kadang mati dia. Tiang cuma metatu di baisin medi di ben di kulit luarnya ge. Nah jadi bemurusan nih. Harusnya kan tiang ani ngabo motor biasanya man santunan. Mungkin jadi nih Pak tiang karena bulanin Pak anak ini tiang mau buruh tiang menang mobil lah dia itu bin pedalam ya tapi dalam hati begini oh berarti mantram Gayatri itu luar biasa itu yang pertama yang kedua rasa syukur tiang betiang selamat orang-orang menganggap tiang bani mati begitu keras tabrakan ini bes mobil banyak no. Tiang bersyukur tiang hidup gitu tiang selamat bisa kena ada kenapa-napa. Akhirnya tiang nyak melelenin. Nah tiang apa kebingkil Pak tiang menain. Jadi itu luar biasanya mantram Gayatri. Banyak pembuktian dari ini. Banyak yang ada kok tiang bikin di YouTube nih ke. Luar biasanya mantram Gayatri ada itu. Jadi sebelum jalan acap dulu leluhur sesunan. Mau kemana kan dan biasakan ngenyit dupe yang tiang kije berjalan nih saya menyit dupe nak ben balik mejumu harus tuh yang sehari raga cuma ngelah mimi kelawan yang ibapu atau ngelah kurnan ingetang moran ajak kurnan nih ajak mimi nih me tiang kar kamu mau restu kan itu. Nah sama juga dengan leluhur dari kawitan sesunan nih raga kita wajib. Tapi kebanyakan di Bali land. Ini Bapak Sidan Maturan nih gitu nih pasien tiangnya kan. Ini salang kawitan Bapak nih gitu ngena. Pun saya Maturan jero. Sira Maturan bisa kunan tiange, bisa panak tiange. Men Bapak boyo. Gitu. Jadi kayaknya ke Bang mulai hari ini masakan kurnane, Bang panak kejak kurnane ngewakilang makan. Bapak jeung nyemak gawe kan nyemak gawe ini kita. Mati ya tiang jero. Itu ya sama. Kita wajib sama-sama sembahyang. Walaupun ngenyit dupe gen ngenyaku tangan itu artinya kita sudah ingat gitu loh. Dan dados wakilang. Nah, jadi ben berpikir ibu ini. Kengkennya bengong itu nih, kengkennya artene nih. Ada apa ibu? Mau wakilang? Kengken. Oh iya. Karena begini, setiap orang punya dosanya masing-masing, kewajibannya masing-masing. Irage sing batasine aja ide betare menghirup udara. Itu satu, kan ya? Tidak dibatasi kan? Minum air tidak dibatasi. Tapi kenapa kita mewakilang sembahyang? Kan ada tulis gidat kita sendiri, garis tangan kita sendiri. Dosanya ya dosa kita sendiri. Masa panaknya ngewakilang? Nggak bisa. Jadi inilah salahnya di Bali.
Kebanyakan, tidak semuanya ya. Kebanyakan seperti itu. Kalau bisa, walaupun istri sudah sembahyang, kita juga umpamanya kurna nani canangan, kita dupe cukup. Atau kurnan maturan canang misi dupa onden mati dupane dadi. Itu penting sekali dan itu hukumnya sebenarnya wajib. Ya. Kalau bisa uli jani bajang cenik-cenike sembahyang bersama trisandia atau kasih tahu dia apa fungsinya, kenapa kok harus semuanya gitu. Impone memek gen nyakan memek gen makan semua mewakilkan gimana gitu. Itu caranya menyadarkan anak-anak ya. Jadi ala bisa karena biasa sesuatu yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan baik. Gitu. Yang di Sumatera Pak, jujur Pak nih yang ninggalin tuh. Rajin-rajin sembahyang bersandi bersama. Raga di Bali bercampah itu model. Kan rasa minoritas ya. Iya. Kalau di Bali kan merasa tanah pendidi campah bu. Ngiring sarang-sarang melajang raga, melajang dewek, saling petingat. Tidak ada yang salah. Cuma mari kita saling mengingatkan, itu aja, simpel sih. Terus bengong ibu ini. Kadang-kadang saya begitulah kan, umpamanya anak saya sakit, mudah-mudahan kan sering dia ulian sayang jak panak. Nah, mudah-mudahan kan itu. Lain beruntun iki. Ampun kalem pun kene nangis. Sama niki makan siki ngari bengong pun ibu. Makanya sekarang begini. Biar ibu tahu aja lagi satu nih paling penting. Siapapun yang dalam hidupnya punya dendam, sering marah, punya sifat iri, benci, dengki, dendam tuh ya, akan mudah kena black magic. Alu banget ya anaknya. Karena sama dengan kita membawa api, ancungin bensin raga pun. Tapi kalau kita memiliki jiwa welas asih, peduli sesama, sering berbagi, tidak memiliki sifat iri, benci, dendam, singidangan ay ngantuk girago. Lange bu mantra nih besingidang ngantuk ya. Kenapa? Karena energi leluhur, energi Tuhan menyelimuti kita, melindungi kita. Energi alam pun berbondong-bondong melindungi orang-orang seperti itu. Iya, tapi belum belajar-belajar. Tuh masalahnya bisa lah kan sampai 10 kali. Sing lulus baru gini, adik cilot yang kelas 6 SD jeruk pindo lama. Ya. Jadi padahal kita tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah. Pokoknya berbagi sudah. Sebenarnya begini Bu ya, dalam hidup itu di saat kamu akan dilahirkan, kau akan mendapatkan bahasa seperti ini. Di saat engkau nanti lahir, hidupmu akan seperti ini. Di saat engkau tua, kamu akan ditinggalkan, akan kehilangan. Itu karena hasil dari karma burukmu di masa lalu. Ujiannya adalah apakah kamu akan menyalahkan Tuhanmu? Apakah kamu akan mencari tersangka, yaitu sesamamu? Tetapi semakin kamu bisa ikhlas, di sanalah kamu akan mulai mendapatkan kebahagiaan sujati. Ya berarti makin tidaklah kesalahan, kadang-kadang juga menyalahkan dan mengukur bisa. Mimi, ya Allah. Emang lo siapa? Yang balikin sama takon kit. Anggap tiang tadi leluhurnya ibu. Apa bekaturang, buku dang guling aturang. Tidak boleh gitu Bu ya. Tidak boleh, apalagi leluhur sampai peliang. Ya kadang-kadang enten ampun
Jadi besing tadi kadang-kadang sing tadi nawah nih. Iya, makan ampun. Nggak boleh. Makan ampun nuning teh. Ya. Intinya begini, kenapa Iraga bisa sampai kena? Itu dulu ya. Iraga wajib maturan beduur tongos nih, ngaturin beten tongos nih. Maturan. Acap ide betari-betari kabeh, ngaturin sedang Ibu Pertiwi balai ancangan balai ringan. Maka terjadi keseimbangan, kita akan dilindungi dari dua sisi. Mari ada nalakar ngendah-ngendah nyambe ane macam-macam, sare bekuluk tiang ini iya nyagrok lah gitu. Begitu kita yang harus bisa. Gitu loh. Pane purnama, kajeng kliwon, tilam, itu maturan segahan. Untuk keselamatan maturan nasi wong-wongan. Nasi wong-wongan sing salye Nasi wong-wongan itu di pemesuan. Napi kan di sekala patre di lebuh len maturan ring tugu karang len maturan segahan. Jadi segahannya len de segahan gen maturan bedurten ndak boleh juga. Yen kaya sirai siamin baik sih pada siamin pasti gini sirai gen siamin baik sih tanda. Jadi begitu Bu ya. Jero balian hiler maturan segan setiap hari. Ngaturin ide sesunan juga setiap hari. Ya neng ibu nyidang nutin tiang setiap hari alangkah baiknya. Iraga masa apa setiap hari nyidang, masa ngaturan segan sing nyidang. Lihat dan buktikan nanti Bu ya, kehidupan ibu bagaimana nanti. Rezeki akan bagus, singkos, man rezeki ngoyong rezeki ini biar cenik. Mesari. Ya. Jangan lagi menyalahkan siapa-siapa. Setungkare. Jadi tugas tiang nike selain mengobati juga memberikan pencerahan. Kadang-kadang kan kita itu mangkal, kita langsung pesini ini. Enggak bisa begitu. Sekarang begini. Contoh nih, Iraga ngabu motor kan. Amun beraga merasa ngabu motor harus nganggo helm, ngabu SIM, ngabu STNK. Dan satu lagi, wajib ngabu mantel. Jadi semua sudah ada kan. Di saat hujan ada mantel gitu modelnya. Bener peliangnya bertaring. Cicing perjalanan hujan awaknya sabu mantel bertarannya peliang dong. Jadi sama dengan gitu. Agar kita tidak bisa diserang, orang-orang yang jahat tidak bisa menyakiti kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus bersinergi dengan alam. Itu yang tidak kelihatan kan banyak. Itu namanya sedan Ibu Pertiwi, balai ancangan, balai ringan. Jadi seperti itu. Pasing lagi luung-luung negen. Nggak bisa. Ya, paham Bu ya? Sungkare.